Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini adalah suatu alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Biasanya alat untuk pengumpulan data dalam penelitian ini apa? Yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Jadi dalam penelitian nanti kalau kita menggunakan kuesioner atau angket dalam pengumpulan datanya, maka harus diuji terlebih dahulu. Pengujiannya menggunakan diuji validitas dan reliabilitas. Sekarang kita bahas apa validitas dan reliabilitas itu. Definisi dari uji validitas dan reliabilitas kita awali dari uji validitas terlebih dahulu. Anda lihat di slide. Uji validitas adalah definisinya ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Cara estimasinya dengan validitas isi kontrak dan berdasarkan kriteria. Untuk reliabilitas yaitu keterpercayaan, keterandalan, keajekan, kestabilan, dan konsistensi. Jadi dalam hal ini kuesioner atau angket itu digunakan dimanapun tempatnya berada, dia akan menghasilkan sesuatu yang konsisten atau sesuatu yang stabil. Untuk uji validitas, metode yang digunakan adalah product moment person. Untuk tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana ketepatan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Untuk uji validitas menggunakan metode korelasi product moment person. Adapun rumus dari metode product moment yaitu RXY sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat min
sigma Y kuadrat. Nah, ini cara menyelesaikan untuk uji validitas menggunakan metode product moment person. Secara manualnya dihitung dengan rumus product moment person R korelasi seperti ini. X ini adalah item pertanyaan, Y adalah total score. Jadi nanti dalam perhitungan manualnya, dalam tabulasi data, misalkan ini respondennya, ini item pertanyaan, ini total skor. Nah, setiap masing-masing ini nanti dikorelasikan antara item pertanyaan dengan total skor. Nah, kriterianya cara pengujian bahwasanya item pertanyaan itu valid atau tidak nanti dari hasil R correlation-nya ini, apabila nilainya lebih dari 0,3 maka dia dikatakan valid. Kalau nilainya kurang dari 0,3 maka dia dikatakan tidak valid. Untuk yang kedua yaitu uji reliabilitas, tujuannya menunjukkan sejauh mana kuesioner dapat dipercaya sebagai pengumpulan data. Rumus dari metode yang digunakan untuk mencari nilai reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Adapun rumus yang digunakan adalah alpha sama dengan K-1. K adalah banyaknya butir item soal yang menggambarkan suatu variabel laten yang dicari, dikali 1 min sigma standar deviasi dari alfa dari setiap pertanyaan dibagi dengan sigma. Kriterianya, kalau nilainya itu ada yang menyatakan dari beberapa mata literatur, ada yang menyatakan lebih dari 0,6 itu reliable atau lebih dari 0,7, 0,6 atau 0,7. Kita pakai kesepakatan dikatakan reliable kalau nilainya lebih dari 0,6. Jadi nilai yang dicari untuk alpha Cronbach itu keseluruhan dari item pertanyaan yang menggambarkan suatu kuesioner tersebut. Nah, ini rangkuman yang sudah saya buat tentang materi uji instrumen penelitian. Untuk selanjutnya, langkah-langkah dalam pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Saya hapus dulu.
Untuk uji validitas dan reliabilitas, langkah-langkahnya ada 2. Dalam hal ini kita awali lagi uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Langkah-langkahnya dibagi menjadi 2, survei pendahuluan dan survei inti. Survei pendahuluan artinya item atau kuesioner atau instrumen penelitian tersebut disebar terlebih dahulu kepada 30 responden untuk takaran jumlah sampel minimalnya. Setelah ke-30 responden tersebut, hasilnya kemudian Anda tabulasi. Setelah ditabulasi baru dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau valid semua dan reliable semua, maka dilanjutkan ke survei inti. Survei inti ini sisa dari survei pendahuluan tadi. Kalau di survei pendahuluan misalkan sampelnya 100, kalau di survei pendahuluan itu 30 responden, karena sudah valid dan reliable maka diambillah 70 responden. 30 plus 70 ini 100, maka dari 100 responden ini lakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini langkah-langkah untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, bisa Anda lihat itu langkah-langkahnya, nanti Anda buat langkah-langkah sendiri biar lebih paham. Nah, sekarang saya contohkan aplikasi uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan software SPSS. Dan kita langsung melakukan langkah-langkah yang sudah ada tersebut. Oke, kita break dulu adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.